Warahmatullahi wabarakatuh. 756 Aku menyukaimu, aku menyukaimu. 5. Kamu berasal dari keluarga dengan latar belakang yang begitu baik, kaya, memiliki kemampuan, dan entah ada berapa banyak wanita yang menyukaimu. Jika kamu ingin mencari istri, tidak peduli Suzy Pei atau Zhang Mengmeng, atau yang lain, semuanya juga ingin bersamamu. Jika kamu tidak ingin segera menikah, wanita seperti Chen Wenji juga sangat bersedia untuk bersamamu. Selama kamu suka, bahkan jika tidak menghabiskan uang di Star juga akan ada banyak wanita yang datang. Tetapi di antara wanita-wanita itu, kamu tidak termasuk di dalamnya. Apakah itu maksudmu? Mungkin karena terlalu sering bertengkar dengannya, sebaliknya, sekarang Leng Xicheng dapat berbicara dengannya secara baik-baik dan tenang. Gu Qingqing diam sejenak, kemudian mengangguk. Sorot mata Leng Xicheng tiba-tiba menjadi tajam, karena aku tidak pulang 1 minggu, jadi kamu berencana untuk berpisah denganku. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, bukan hanya karena tidak pulang selama 1 minggu, alasan yang utama adalah... Alasan utamanya adalah kamu sudah tidak memerlukan identitas, Nyonya Leng. Selain itu, sekarang identitas ini sudah tidak bermanfaat sama sekali bagimu. Suara Leng Xicheng terdengar dingin, bahkan ada senyuman mencibir di wajahnya. Jari-jarinya yang ramping dengan lembut mengangkat dagu Gu Qingqing. Suara guntur terdengar menghantam, dan sambaran petir juga menerangi langit malam. Dengan kilatan cahaya petir itu, sorot mata Leng Xicheng tampak begitu dingin dan tajam, suaranya juga seperti sebuah pisau yang menusuk dengan keras. Alasanmu menikah denganku waktu itu hanya karena rentenir yang mengejar ayahmu. Apa sekarang kamu merasa sudah melunasi semua uang itu setelah bersamaku selama 3 tahun? Jika aku tidak salah ingat, aku membantumu membayar hutang senilai 1 juta yuan kepada rentenir itu, kan? Tadi kamu terus membicarakan kontrak kerjaku yang mahal, dan sepasang gelang itu semua karena hal ini kan? Tidak. Jari telunjuk dan jari tengah Leng Xicheng mencubit dagu Gu Qingqing dengan kuat. Kamu pikir, selama 3 tahun ini, kamu sudah melunasi uang 1 juta itu. Sekarang, menikah denganku memang tidak memberimu keuntungan, sebaliknya, kamu malah dijauhi saat bekerja, diseret oleh ibu dan kakakmu. Kamu tidak mendapat keuntungan apapun, jadi lebih baik bercerai lebih awal, dan mengejar kebahagiaanmu, kan? Suara Leng Xicheng tidak keras, tetapi, di jalan gunung yang sunyi ini, disertai dengan suara guntur ini, suaranya terdengar sangat keras. Tidak, Gu Qingqing tidak bermaksud begitu. Jika Leng Xicheng bisa mempertahankan dirinya, bahkan jika ia tidak menyukainya, ia juga akan bekerja keras di sisinya, dan terus menunggu dengan rendah diri. Ia benar-benar tidak bisa mentolerir kebiasaan Leng Xicheng yang tidak normal, bahkan tidak tahan dengan sifat playboy-nya. Selama memikirkan Leng Xicheng menyentuh tubuh wanita lain kemudian menyentuhnya lagi, ia akan merasa kotor dan jijik. Tidak, kalau begitu apa alasannya? Apakah karena masih ada orang yang mengejarmu dan kamu telah menemukan jalan mundur? Atau karena... Leng Xicheng awalnya ingin bertanya apakah karena ayahnya. Karena ayah Gu Qingqing meninggal di tangannya, jadi wanita ini masih membencinya sampai sekarang. Tetapi hatinya bahkan tahu dengan jelas jika ia mengatakan hal itu, maka mereka tidak akan punya kemungkinan untuk bersama lagi. Hingga sekarang, ayahnya adalah kelemahan terbesar di hati Gu Qingqing, sekaligus rahasia yang tidak bisa disentuh. Bagaimanapun juga, Leng Xicheng tidak pernah mendekati hatinya, dan kali ini ada masalah yang menimpa keluarga Gu Qingqing. Gu Qingqing ingin segera mundur, dan menggunakan alasan ini untuk bercerai dan membebaskan diri. Mengapa Leng Xicheng bisa jatuh cinta dengan wanita seperti ini? Mengapa ia bisa jatuh cinta dengan wanita yang begitu kejam? 757 Aku menyukaimu, aku menyukaimu. 6. Hanya karena tidak pulang 1 minggu, hanya karena gelang sampah itu, kamu benar-benar ingin bercerai denganku. Mengatakan ia tidak bisa menerima bahwa dirinya pergi bekerja tanpa kabar selama 1 minggu, mengatakan ia merasa malu karena dirinya sangat populer di antara para wanita, semua itu hanyalah alasan. Gu Qingqing sama sekali tidak mencintainya, mungkin, ada sedikit kepanikan baru-baru ini, tetapi, begitu menghadapi masalah pekerjaan dan kesulitan keluarganya, sedikit perasaan baik yang diperoleh dengan susah payah itu sama sekali tidak berarti apa-apa baginya. Leng Xicheng mengira hubungan mereka telah meningkat pesat selama beberapa waktu belakangan, tapi ia tidak menyangka, itu hanyalah angan-angannya.
Bruh! Terdengar suara, sebuah sambaran petir menyambar seperti naga perak, menerangi wajahnya yang tampan hingga terlihat lebih dingin. Pada saat yang sama, di cuaca yang dingin itu, ada sedikit ejekan, sedikit kekerasan, sedikit kebencian dan kemarahan. Wanita ini selalu memiliki kemampuan untuk menusuknya dengan keras pada saat ia paling membutuhkannya. Gu Qingqing menyebutkan tentang perceraian lagi dan lagi, melihatnya dengan tatapan dingin lagi dan lagi, menghitung untung dan rugi dengan cermat, merencanakannya, juga merencanakan pernikahan mereka. Begitu ada sedikit perubahan, wanita itu akan segera mengorbankan pernikahan ini tanpa ragu-ragu, dan masih bersikap seolah dirinya benar. Hal itu benar-benar membuat Leng Xicheng tidak bisa menerimanya. Tidak, bukan. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, mungkin karena melihat ekspresi marah dan gelap Leng Xicheng, bahkan ia juga melihat ada sedikit kekecewaan. Sepertinya ini pertama kalinya ia melihat Leng Xicheng bersikap seperti ini. Ia ingin menjelaskan secara naluriah, aku bukan ingin berpisah denganmu karena hal itu. Apa alasannya? Katakan. Terdengar suara guntur lagi, kali ini disertai suara tetesan air hujan yang jatuh menghantam ke bawah dengan keras. Hujan turun cukup deras dengan disertai beberapa sambaran petir. Namun mereka bahkan sama sekali tidak memiliki niat untuk pergi dan menghindari hujan. Katakan, suara Leng Xicheng disertai dengan suara guntur, seolah-olah memiliki kekuatan besar yang menghantamnya dalam sekejap. Rambut Leng Xicheng menempel di depan dahinya karena dibasahi air hujan menghantam matanya hingga tidak bisa membukanya. Tetapi Leng Xicheng malah terus melihat Gu Qingqing, tatapannya tajam seperti pisau, sangat ingin menatapnya hingga menembus sebuah lubang. Gu Qingqing juga tidak tahu harus bagaimana mengatakannya. Apakah akan efektif jika ia mengatakannya? Terakhir kali ia telah mengatakan agar Leng Xicheng tidak mencari wanita lain, tapi kemudian apa yang pria itu lakukan? Di permukaan, Leng Xicheng berkata baik dan memintanya untuk memikirkan cara agar dapat menarik perhatiannya, supaya ia tidak pergi keluar dan bermain-main di luar. Hasilnya, pria itu malah bertemu dengan Zhang Mengmeng, lalu masih ada serangkaian gadis yang menemaninya minum anggur sambil tertawa. Bahkan jika Leng Xicheng berjanji padanya bahwa sekarang ia tidak akan terus bermain-main di luar, tapi siapa tahu, apakah pria tersebut tidak akan seperti itu lagi di masa depan. Gu Qingqing menahan diri selama 3 tahun, dan itu sudah cukup. Ia juga sudah takut untuk menahannya, dan bahkan tidak ingin menahannya lagi. Tidak bisa mengatakannya, kan? Leng Xicheng dengan dingin melihat Gu Qingqing menatap dirinya sendiri, tidak bisa mengatakan apakah itu kemarahan dan kekecewaan di dalam hatinya. Dari awal ia sudah tahu bahwa Gu Qingqing bersamanya bukan karena cinta, kalau begitu mengapa ia masih merasa kecewa, mengapa masih sedih? Kalau kamu begitu tidak suka jadi istriku, aku juga tidak akan. Bahkan jika dipaksa hingga sampai ke tahap seperti ini, Leng Xicheng juga tidak bisa mengucapkan kata-kata, terus memaksamu, ia tidak bisa mengatakannya. Tetapi, ia juga tidak ingin melihatnya lagi, serta tidak ingin mengatakan sepatah kata pun padanya. Ia berbalik, tubuhnya yang ramping berjalan dalam hujan, sosoknya hampir meleleh di dunia. Aku tidak suka kamu mencari wanita lain. 758 Aku menyukaimu, 7. Terdengar suara sambaran petir besar meluncur ke bawah, bahkan jatuh di kanopi pohon di sebelah, membuat api seolah nyala di langit malam. Sambaran petir disertai turun hujan yang menjadi semakin deras membuat kepala mereka kini basah. Kini mereka terlihat seperti sepanci kacang tanpa kulit. Namun, pergerakan besar seperti ini tidak bisa dibandingkan dengan satu kalimat Gu Qingqing, gelombang yang muncul di hatinya bahkan lebih besar. Aku tidak suka kamu terlalu dekat dengan wanita lain. Aku tidak suka kamu memiliki hubungan dekat dengan para wanita itu. Aku bahkan lebih tidak suka kamu menggunakan tubuh yang telah menyentuh wanita lain kemudian kembali dan menyentuhku lagi. Ia sudah terlalu lama menahan diri, dan kini benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Bagaimanapun juga, ia sudah menyukai Leng Xicheng selama 10 tahun, bahkan jika benar-benar ingin berpisah, ia juga tidak ingin meninggalkan kesan di hati Leng Xicheng sebagai penjahat licik yang memiliki rencana lain di balik pernikahan mereka. Ia juga tidak berharap dirinya akan memiliki kesan sebagai wanita yang buruk, cemburu, dan bertengkar karena hal-hal sepele. Bahkan jika 3 tahun terakhir Leng Xicheng tidak memperlakukannya dengan baik, tapi pria itu telah membantu keluarganya melunasi hutang,
membiayai pendidikan gelar masternya, dan membiarkan ibu dan kakaknya tidak perlu khawatir tentang pakaian dan makanan. Selain ketidakmampuan Leng Xicheng untuk memuaskan pandangannya yang setia terhadap pernikahan, serta tidak bisa jatuh cinta padanya, apa yang dilakukan pria itu sudah cukup banyak. Gu Qingqing berbalik sambil sedikit menundukkan kepalanya. Air hujan memercik di kepalanya, dilihat dari samping, setetes air itu mengalir ke bawah wajahnya yang cantik, entah apakah itu adalah air hujan atau air mata. Leng Xicheng, kamu adalah putra keluarga kaya, sedangkan aku hanya putri dari keluarga yang sangat sederhana. Latar belakang keluarga tidak hanya menggambarkan kekayaan seseorang, tapi juga cara berpikir dan status. Bahkan jika aku bekerja keras, aku juga tidak bisa menjadi nyonya kaya yang baik, begitu dengan juga keluargaku. Mungkin dari awal, kita seharusnya tidak menikah. Kamu begitu menarik, ada begitu banyak wanita di sekitarmu. Setelah bercerai, kamu bisa mencari istri yang 100 kali lipat lebih baik dariku. Aku tahu, dalam lingkaran sosial seperti kalian, jika keluar untuk bermain dengan beberapa teman wanita bukanlah apa-apa, bahkan termasuk normal. Bahkan ada banyak wanita yang rela menikah demi kerja sama bisnis dan tidak akan peduli dengan hal seperti ini. Tetapi, aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Suamiku menggunakan tubuh yang telah menyentuh wanita lain kemudian menyentuhku lagi. Yang lucu adalah, jika ia menikah dengan pria berstatus biasa, mungkin orang itu berani selingkuh, dan begitu sekali berselingkuh, maka ia tidak akan mempercayainya lagi di masa depan. Tetapi ia malah menikah dengan Leng Xicheng. Apa yang salah dengan orang-orang saat ini? Di satu sisi, Gu Qingqing marah pada pria playboy dan orang ketiga, di sisi lain, ia malah sangat toleran terhadap pria kaya dan berkuasa. Bahkan ia sebagai istri sah ingin meminta Leng Xicheng untuk setia padanya, ia pun menjadi memiliki perasaan mengejar hal kemewahan. Kamu tidak ingin aku dekat dengan wanita lain lagi. Leng Xicheng tidak marah dan juga tidak bingung, ia bertanya dengan suara tenang. Tidak, tidak hanya itu. Aku tidak bisa mentolerir kamu keluar dan menyentuh wanita lain. Gu Qingqing berkata dengan marah, ia menggigit bibir bawahnya kemudian menoleh dan melihatnya dengan mata melebar. Tidak peduli itu star atau wanita yang sedang berpura-pura, bahkan jika hanya satu malam, aku juga tidak terima. Kamu mungkin tidak merasa kotor, tapi aku merasa kotor. Kamu tidak takut kena penyakit, tapi aku takut. Leng Xicheng, jika kamu tidak sanggup melakukannya, jika kamu masih ingin pergi memeluk wanita lain, maka mari kita bercerai secara baik-baik. Namun, Leng Xicheng yang berdiri di depannya tampak tidak bergerak, dan menatapnya dengan tatapan dalam yang tenang. 759 Aku menyukaimu, aku menyukaimu, 8. Apakah kamu sudah selesai bicara? Setelah terdiam, beberapa saat kemudian Leng Xicheng tiba-tiba berkata dengan sangat tenang. Gu Qingqing menggigit bibirnya, melihat tatapan tenang Leng Xicheng, hatinya perlahan-lahan tenggelam ke dasar. Benar saja, perasaan pria itu tidak tergerak sama sekali, bahkan tidak mengungkapkan apapun. Di hati Leng Xicheng, keinginan terbesarnya hanyalah sebuah proposal konyol. Ia tidak pernah mencintainya sama sekali, dan juga sama sekali tidak akan menyerahkan kehidupannya yang bebas dan wanita-wanita itu demi satu kalimat Gu Qingqing. Apakah ia gila atau bodoh, bahkan meminta pria yang tidak mencintainya untuk setia padanya? Jadi, kita berpisah saja. Meskipun telah mengambil keputusan, tetapi ketika mengatakan itu, jantung Gu Qingqing tetap tidak bisa menahan rasa sakitnya sama sekali. Berpisah adalah akhir terbaik bagi kita. Aku dan keluargaku juga tidak akan menyeretmu lagi, kamu juga bisa menjalani hidupmu dengan bahagia. Selain itu, sekarang kamu telah secara perlahan berpikiran terbuka terhadap kepergian Su Zipei dan pengkhianatan keluarga Su. Kematian ayah Gu Qingqing hanyalah sebuah kecelakaan, dan Leng Xicheng sudah membayarnya dengan melunasi hutang keluarga mereka. Bahkan jika bercerai dan hal ini terungkap, itu juga tidak akan menyebabkan masalah besar. Keluarga Leng juga telah melewati saat paling sulit, Leng Xicheng bisa dengan mudah mengeluarkan uang senilai 3 miliar yuan untuk melakukan investasi lain. Bukankah semuanya sangat sempurna? Apakah ini yang kamu mau? Di masa depan, kamu berharap aku tidak pergi meniduri wanita lain lagi. Ketika Leng Xicheng mengatakan hal itu, suaranya terdengar sedikit lembut seperti hujan yang ditiup angin, dengan lembut melayang ke langit. Jika aku bisa melakukannya, kamu tidak akan menyebutkan perceraian lagi di masa depan. Leng Xicheng, Gu Qingqing berteriak, kemudian menggelengkan kepalanya lagi.
Kenapa harus repot-repot? Bahkan jika ini bukan Leng Xicheng, tapi hanya seorang pria biasa, ia juga tidak bisa menjamin tidak akan berselingkuh lagi di masa depan. Jika ia tidak mencintai Leng Xicheng, jika ia benar-benar menikah dengannya hanya karena uang, mungkin ia akan bersantai, dan membiarkan Leng Xicheng keluar bermain-main. Tetapi baginya yang terlalu mencintai Leng Xicheng, ia jadi lebih tidak bisa menerimanya. Pria itu tidak menempatkan hatinya pada dirinya, tubuhnya juga tidak setia, bahkan jika mereka masih menjadi suami istri, tetapi apakah itu ada artinya? Lupakan saja, lupakan saja. Gu Qingqing menghela napas panjang, lalu berbalik dan perlahan-lahan meninggalkannya, satu demi satu guntur melanda, menerangi jalan gunung di malam hari seperti pagi hari. Cinta obsesif selama 10 tahun, 3 tahun pernikahan, pada akhirnya malah memiliki akhir seperti ini. Jika mengetahuinya lebih awal, ia lebih baik segera menyudahi hubungan ini, atau hanya menghabiskan satu malam dengan pria itu. Hal itu juga lebih baik daripada mereka berpisah dengan sakit hati seperti saat ini. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, Gu Qingqing perlahan-lahan berjalan menjauh, hujan sangat deras, jalan juga sangat gelap. Ia jelas telah bersiap untuk pergi dengan santai, tetapi pada akhirnya, semuanya berakhir begitu memalukan. Tetapi, ketika ia berjalan kurang dari 7 langkah, ada sepasang tangan yang memeluknya dengan lembut dari belakang. Hujan sangat deras, juga sangat gelap, pelukan di belakangnya sangat hangat, tetapi ia malah tidak berani berharap lagi. Ia mengulurkan tangan dengan lembut, ingin menyingkirkan pelukan itu dengan sedikit lelah. Leng Xicheng, lupakan saja, kita. Hidungnya terasa buntu, bahkan jika ingin berpisah darinya, tetapi pada akhirnya, tetap masih merasa sedikit tidak nyaman. Kemudian, Gu Qingqing sepertinya merasakan ada sebuah ciuman yang lembut di atas kepalanya. Lalu suara Leng Xicheng terdengar dari belakangnya, suaranya jernih dan merdu seperti awan di langit, jangan kena hujan, nanti masuk angin. 760 Aku menyukaimu, 9. Gu Qingqing tercengang, ia mendongak dan melihat wajah Leng Xicheng. Suara petir terdengar bergemuruh, kilatannya menerangi wajah Leng Xicheng dan membuatnya terlihat jauh lebih jelas dari sebelumnya. Leng Xicheng dengan cepat melepaskan jasnya dan melebarkannya di udara, seperti jubah, menutupi kepala Gu Qingqing agar tidak terkena air hujan. Ekspresinya tampak bingung, tapi Leng Xicheng hanya mengulurkan tangan dan menarik tangan Gu Qingqing, menariknya dengan erat. Ia melihat sekeliling, nada bicaranya santai dan tenang, kita harus menemukan tempat berteduh dari hujan. Sebelum Gu Qingqing menyadari sesuatu, ia ditarik ke kuil Yuelao oleh Leng Xicheng. Ini adalah daerah pegunungan dan tidak ada tempat untuk berlindung dari angin dan hujan di sepanjang jalan, hanya ada kuil yang telah runtuh setengah. Tangan Leng Xicheng sangat hangat, telapak tangannya juga sangat besar. Ia memegang satu tangan Gu Qingqing, sementara tangannya yang lain melingkari bahu wanita itu dengan erat. Kepala Gu Qingqing tertutup erat oleh jasnya, dan tidak ada hujan yang bisa melewatinya. Leng Xicheng membawanya berlari ke sepanjang jalan sampai di kuil Yuelao ini. Hujan sangat deras, kuil ini hanya bisa menampung 2 atau 3 orang, tetapi karena bangunannya sudah runtuh setengah, jadi mereka berdua hanya bisa meringkuk di sudut. Untungnya ketika mereka datang sebelumnya, Gu Qingqing sempat membersihkan tempat ini sedikit, dan memilah sedikit batu-batuan dan rumput liar di sini, jika tidak mereka berdua juga tidak akan ada tempat untuk berteduh ketika datang ke sini. Leng Xicheng melepaskan jas yang menutupi kepalanya, membukanya di sudut, membiarkan Gu Qingqing duduk dengan nyaman. Kemudian ia melepaskan kemeja linennya, dan hanya mengenakan sebuah rompi putih di dalam. Gu Qingqing tampak sedikit bingung, kamu menyeka air. Suara Leng Xicheng terdengar tenang, ia melemparkan kemeja itu. Gu Qingqing kemudian menanggapi, oh. Ketika pria itu menyeka pakaiannya, ia baru menyadari bahwa kemeja Leng Xicheng sudah basah kuyup. Gu Qingqing terkejut sejenak, kemudian melihat rompi dan celananya, semuanya juga basah karena hujan. Sementara dirinya sendiri, karena Leng Xicheng menggunakan jas anti air untuk melindungi kepalanya, pria itu malah kehujanan sendiri. Selain itu, begitu juga dengan saat ini, ia terjepit di dalam tempat berteduh hingga tidak terkena air hujan, sementara Leng Xicheng malah berada di luar. Pria itu tampak santai, tetapi sebenarnya membantunya memblokir sebagian besar tetesan air hujan. Hidung Gu Qingqing merasa sedikit masam, hatinya juga merasa sedikit rumit. Ia akhirnya memutuskan untuk berpisah dengannya,
mereka juga telah membicarakannya. Ia bahkan memutuskan untuk mencari waktu yang nyaman bagi mereka berdua untuk membicarakan perceraian setelah kembali. Tetapi hujan deras ini malah memadamkan semangat perjuangannya, membiarkannya tidak tahu harus bagaimana mengatur diri sendiri. "Mengapa kamu melihatku?" Disertai dengan secercah kilat di luar, Leng Xicheng menoleh, melihat Gu Qingqing menatapnya dengan bingung. "Tidak, tidak ada." Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, dan menyekat tetesan air di kepalanya, kemudian menyerahkan pakaian itu kepada Leng Xicheng. Leng Xicheng juga menyeka air di bajunya, kemudian secara tidak peduli meletakkannya di samping, dan duduk di lantai. Kedua orang itu berdekatan, air hujan masih terus masuk ke dalam. Gu Qingqing melihat Leng Xicheng duduk di luar, satu lengannya telah basah karena air hujan, ia lalu berbisik, "Duduklah di dalam, jangan kena air hujan." Leng Xicheng menanggapi dengan tenang, kemudian ia bergerak ke dalam, kedua orang itu pun menempel erat bersama. Meskipun mereka berdua tampak lebih dekat, tapi itu karena sedang berteduh dari hujan. Namun setelah kembali nanti, mereka masih harus menghadapi kenyataan. "Xicheng," Gu Qingqing memanggil dengan lembut, "aku serius soal yang baru saja aku katakan tadi." Leng Xicheng menoleh dan meliriknya, kemudian juga mengangguk, "Apa yang baru saja aku katakan juga serius." Selanjutnya bab 761 Aku menyukaimu, 10.